Dan Ragustin itu berselisih paham, memperebutkan satu menantu saya. Ya. Kelakuan Ranjawat memang seperti itu. Walaupun dia kembar dengan Ragustin, dia memiliki watak yang berbeda, memiliki kebiasaan yang berbeda. Walaupun kalian ada yang memiliki masalah dengan anak saya tidak bisa membantu. Kenapa? Bukankah itu suatu hal yang harus yang nantinya akan dipertanggungjawabkan oleh orang tua, apalagi jenengan sebagai seorang ayah? Kalian sampai di tempat saya tentunya sudah mendapatkan banyak informasi. Ya. Kenapa harus saya yang menjawab? Kenapa harus saya yang harus mengantarkan kalian? Semua informasi yang kami dapatkan meruncing dan menuju kepada jenengan. Seolah-olah saya diwajibkan untuk bertanya kepada jenengan selaku orang tua dari Ranjawat dan Ragustin. Menurut kami dengan bertemu dengan jenengan itu, kami akan mendapatkan sebuah jawaban yang mana jawaban itu mungkin akan menyelamatkan teman kami. Dan satu lagi, kami juga mendapatkan informasi, sebenarnya bukan mendapatkan, kami menukil informasi yang disampaikan oleh salah satu makhluk bahwasanya dulu ketika memperebutkan pemuda tampan rupawan antara Ranjawat dan Ragustin, itu Ragustin menemukan cara untuk memutuskan hubungan suaminya dengan Ranjawat. Sebenarnya yang saya tanyakan itu, apa hal yang membuat Ragustin itu berhasil memutuskan hubungan dari Ranjawat kepada suami dari Ragustin? Karena mungkin saya rasa dengan cara yang sama, saya bisa menyelamatkan teman saya. Cerita dari kalian itu sama. Waktu suami dari Ragustin itu diculik oleh suruhan Ranjawat sebenarnya. Namanya Nenek Rangrah. Ya, saya mengetahui itu. Rangrah adalah bawahan dari Ranjawat yang selalu digunakan untuk keperluan Ranjawat ketika dia memiliki tujuan. Saya tahu itu semua. Jika kau mengatakan kau mendapatkan informasi Ragustin telah bisa membebaskan suaminya, kau temui saja Ragustin, tidak perlu kau menemui saya. Kami bisa saja untuk menemui Ragustin. Namun syarat yang diberikan oleh Ragustin itu kita harus membawa 1 gayung darah, ayam betina, dan 1 cawan empedu. Tinggal ikuti saja kalian apa yang diminta oleh anak saya. Apakah itu tidak mengganggu keimanan dari kami? Kalaulah darah dan empedu itu digunakan untuk ritual, saya rasa itu sudah melanggar dari keimanan kami. Kami tidak mungkin menemui satu makhluk dengan membawa apa yang dia suka sebagai syarat, sedangkan kita harus mengorbankan nyawa, walaupun itu nyawa adalah nyawa ayam. Bisa saja dagingnya kita makan, kita olah menjadi makanan, namun ritual yang dilakukan nantinya dengan menggunakan media darah dan empedu itu kami dilarang. Kami tidak bisa mempergunakan hal itu. Bukankah yang namanya menyembuhkan itu harus ada sesuatu yang dijadikan penawar obat itu? Sama halnya ketika temanmu ingin sembuh dan satu-satunya petunjuk adalah Ragustin. Saya rasa itu wajar-wajar saja. Itu yang diminta Ragustin. Jika kalian meminta bantuan saya untuk menyelesaikan permasalahan kalian, saya pun memiliki syarat. Sekiranya itu bisa dilakukan oleh kami, tidak masalah. Selagi itu tidak melanggar dari keimanan kami, itu juga tidak menjadi masalah. Nangis malahan. Kenapa Tuhan? Mau buang air lagi kali Mas? Saya sudah lama sekali
tidak berbicara mengenai anak saya. Saya hanya ingat anak saya. Andai saja istri saya masih ada. Seperti ini. Saya ingin sekali kedua anak saya berdamai. Hidup harmonis. Orang tua mana yang tidak mau melihat anaknya harmonis dan datang ke sini dengan canda tawa mereka berdua. Di lain sisi, saya sudah kehilangan istri saya. Hanya anak saya, harapan saya untuk menemani saya di masa tua. Tapi nyatanya, dari kedua anak saya sampai saat ini, dia belum berdamai. Jika kalian bisa membuat damai anak saya, membuat antara Ragustin dan Ranjawat itu akur, hidup harmonis, selayaknya menjalani hidup kakak adik, mungkin saya ada sedikit saran untuk menyelesaikan permasalahan kalian. Jujur saja, waktu Ragustin melunturkan apa yang sudah menimpa dari suaminya yang dibuat oleh Ranjawat, saya ikut campur untuk melunturkan yang sudah terjadi pada suami Ragustin. Ya. Apakah dengan kami membuat anakmu, kedua anakmu itu akur, itu akan bisa menjadi jaminan bahwasanya teman saya akan sembuh dari pengaruh anakmu Ranjawat? Sepengalaman hidup saya, ketika saya sudah berjanji, saya belum pernah mengingkari janji itu. Baiklah, saya akan mencobakan hal itu. Walaupun pada kenyataannya kau sendiri sudah mencoba bertahun-tahun untuk mendekatkan mereka berdua supaya terjadi pembicaraan yang harmonis. Itu tidak pernah terjadi, namun saya akan mencoba. Saya lakukan seperti ini demi sahabat saya supaya dia bisa sembuh. Jika kalian ingin membantu saya, dan saya pun akan membantu kalian, damaikan dulu antara Ranjawat dan Ragustin. Yang saya yakini, Tuhan, ketika kalian bisa menunjukkan kepada saya Ragustin dan Ranjawat, mereka berdamai, mereka akur, mereka saling canda tawa, saya berjanji akan membantu kalian melunturkan apa yang sudah menimpa kepada temanmu itu. ya, Yang seperti dulu waktu Ranjawat melakukan kepada suami Ragustin. saya pegang janji jenengan, dan saya akan berusaha untuk mengakurkan mereka berdua. Mungkin kau sudah mencoba itu bertahun-tahun, tetapi kalau Tuhan belum memberikan waktunya, itu tidak mungkin terjadi. Semoga saja ketika kami melakukan hal itu untuk mencoba mengakurkan ataupun membuat damai antara Ragustin dan Ranjawat, itu benar-benar sudah waktunya untuk mereka berdua menjadi seorang kakak dan adik, saudara kembar yang benar-benar akur dan utuh. Kalian datang saja ke tempat Sukun Bagen. Tapi saran saya, ikuti aturan yang ada di sana. Jangan seperti ini. Kau datang secara tiba-tiba dan mengagetkan.